Mister. Ada yang bisa Mas Boloh bantu? Saya mau beli bunga. Nah, Mister mau cari bunga apa? Di sini semuanya lengkap. Ada mawar, ada melati, ada anggrek, ada kamboja. Mau yang mana? Semuanya ada di sini. Nah, Saya mau beli bunga mawar. oh mawar, ada. Ada mawar merah, warna kuning, warna putih, merah jambu. Atau mau yang mana, Mister? Semuanya ada, lengkap di sini, Mister. Itu kayak lagu. Iya ya. Kamu jangan bikin saya bingung. Duh, kipi itu. Nah, jadi Mister mau cari bunga mawar yang seperti apa? Ini kok malah mewek piye tuh? Mister kenapa? Kok malah mewek tuh? Saya mau beli bunga buat nenek saya baru meninggal. Walah, neneknya baru meninggal tuh. Waduh, Mas Boloh jadi ikut sedih. Mister sabar ya, aduh. Sabar ya, Mister. Walah, Mister sabar ya. Tenang, sabar ya, Mister ya. Aduh, Mister. Kebiasaan, awas ya kamu kalau jalan sama cewek lain. Aku gak percaya sama kamu deh. Dari tadi kamu di sini sampai lama sampai lupa tuh gak sih? Aku pegel banget, kamu nyebelin banget sih. Aku benci sama kamu. Bunga gue hancur semua. Ih. Ih. Lu tuh fake banget deh. Masih untung tau gak? Gue bantuin lu buat naik. Lihat apa yang lu dilakuin di mobil gue tuh. Lihat, mobil gue berantakan. Habis dari salep dicuci tau gak? Ih, lo tau gak sih yang freak? Lo gak lihat apa? Gue keserempet mobil lo hampir mau mati. Lo mana ngewatirin mobil lo dibanding nyawa gue? Pengen juga diperhatiin. Pengen banget tuh diperhatiin. Kasian banget lo. Ya gue juga bisa ngeliat dari muka lu sih. Muka-muka kasian gitu yang kayak tuh jomblo seumur hidup yang gak pernah laku-laku ya kan? Nyebelin banget sih lo. Harusnya lo tuh tanggung jawab. Lo tuh punya hati gak sih? Denger ya, gue tuh udah males banget ngadepin cewek kayak lo. Ya, cewek modus yang nggak jelas datangnya dari mana, tiba-tiba pura-pura keserempet lah, jatuh lah, terus bentar ganti rugi lah, terus diperhatiin lah, terus cuma pengen kenalan sama gue doang, terus akhirnya manfaatin gue, terus morotin gue, materin gue, udah basi tau nggak ngadepin cewek-cewek kayak lo. Salah. Ini begini aja deh, lu ambil uang gue ya, nih. Anggap aja sebagai gantinya sepeda lo yang jelek ini lu benerin dia, lu beli yang baru deh ya. Nih, ambil aja. Udah lu ambil aja nggak apa-apa. Dengerin ya, jaga omongan lo ya. Gue nggak butuh uang lo. Halo, ini yang maaf agak telat soalnya tadi habis dirempet kucing ya. Gitu. Nyerempet kucing, emang bener-bener. Ya udah sekarang lu mau nyapa, lu makin lama makin nyolot ya suara lu. Dengerin gue ya, gue nggak butuh uang lo. Tapi lo tuh harusnya tanggung jawab. Oh iya gue ngerti. Ternyata lo yang modus.
sok-sokan megang tangan gue. GR banget lo. Gue tuh cuma pengen ngasih tau aja sama lo ya. Cuman cewek yang gak mau terima uang dari gue. Sekarang lo ambil. Itu nyebelin banget sih. Ada ya orang sok kaya, sok ganteng kayak lo. Gede banget tau gak? Bener-bener minus di mata gue. Nih, lo ambil bunga lo. Au. Nah, anak-anak belajar yang rajin ya, supaya nanti kalian kalau besar jadi dokter, ya toh, nyuntik banyak orang. Pak De, Ya, ini gimana ya? mana coba sini, Pak De lihat dulu. Penduduk desa Sukawi ini pelajaran apa tuh, Nduk? Loh, ini pelajaran bahasa Sunda, Nduk. Lah, Pak De ini orang Jogja, ya? Nggak ngerti toh, ya, Nduk. Kamu belajar sendiri ya. Oh, ini 15 kali 23. 15 kali 23. 15. Ini jumlahnya banyak, Nduk. Ini jumlahnya banyak nih, pokoknya jumlahnya banyak, ya. Aja Pak De nggak tahu. Iya, dulu Pak De nggak masuk pelajaran itu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Loh, Nduk, Alia kamu kenapa? Ya, kamu main lagi. Makasih ya, Nduk. Aduh, kamu kenapa tuh, Nduk? Iya nih mas, tadi tuh ada yang nyerempet pakai mobil. Dia tuh emang gila banget tau gak? Naik mobil tuh gak karuan banget, emang stres tuh anak. Loh, Nduk, kamu kenapa nggak telepon Mas Bulo? Mas Milo punya HP ya? Loh, kamu tuh nyepeleke lo. Ya nggak punya. Loh, kamu tahu toh? HP-nya Mas Bulo kemarin digondol kucing gitu kok, dikira ikan asin, ya toh? Ya makanya Mas Bulo tuh sekarang lebih suka begini, face to face, ya toh, enak ngomong langsung, gratis, nggak bayar. Ya wes, kalau gitu yuk, Mas Bulo bantu. Ayo, panas, aduh. Ya, ayo pelan-pelan. Duh, macem-macem sopo sing nyerempet kue Nduk. Itu stres banget tau gak sih mas? Halo, udah Pak, udah kasih kunci mobil. Tapi kunci mobil buat Pak. Bapak itu mobilnya gimana Pak? Aduh. Tapi ini mobilnya di bawah. Mobil kita semuanya disita. Ya. Enggak, ini aku nggak ngerti maksudnya apa sih? Aduh, kita harus segera keluar dari rumah kita. Karena ini semua usaha papamu bangkrut. Dan semuanya disita untuk menutupi hutang-hutang bapak kamu. Ini kalian lagi nggak bercanda kan? Ya kan? Terus kenapa papa sama mama baru kasih tau Aldo sekarang? Kenapa? Gimana caranya Papa ngasih tahu kamu? Udah berapa hari kamu nggak pulang? Papa telepon, handphone kamu tidak diangkat. Kamu lebih asik kumpul dengan teman-teman kamu ketimbang sama Papa dan Mama. Papa kan tahu, mama juga tahu kan kalau Aldo nggak bisa hidup miskin, Pak, Ma. Terus nanti Aldo nggak pakai mobil gitu. Terus sekarang gimana kalau seandainya Aldo mesti jalan-jalan sama teman-teman? Udah nggak ada mobil, nggak punya papa lagi. Aldo nggak terima, Pak. Aldo, mama, aku nggak terima. Pokoknya ini semua salah papa, ya. Papa harus tanggung jawab ini. Aduh, Papa yang kuat ya, Pak. Nggak bisa Aldo nggak bisa tinggal di rumah kecil kayak gini nggak. Pokoknya Aldo kamu miskin. Ini pokoknya gimana caranya bapak sama mama ya balikin jadi orang kaya lagi. Pokoknya nggak mau. Nggak bisa dong kalau kayak gini caranya nggak mau. Pokoknya Aldo nggak mau. Baru dipegang kok. Aduh, Mas, belum. Ya. Belum apa-apa, Bos. Sik. Duh, saya
lagi. Iya, pelan-pelan, Mas. Tahan. Bikin kaget. Pelan-pelan mak ini. Nah, sini awas, naik, turun. Nah, enak toh? Iya, Mas, ini udah agak enakan nih. Nah, coba masuk ini sendalnya bisa enggak? Nah, ini udah bisa Iya. masuk sendal, Mas. Ya ampun, Enak, makasih toh? banyak ya Mas Bulog. Ah, sama-sama. Mas Bulog paling top banget. Sama-sama. Duk, kamu tuh apa enggak pengen punya pacar tuh, Duk? Kayak yang lain itu loh, Duk. Mas Bulog, jodoh itu udah ada yang ngatur. Saya mah cuma bisa pasrah. Dan saya yakin kamu itu udah adil. Makasih ya, Mas. Udah minum lagi. Mas bro, kenapa lu diem aja? Ngobrol dong. Oh ya, kapan lagi nih kita nonton GP? Gampang lah. Hei kalian berdua jangan pada nonton GP terus dong. Sayang aku tuh pingin banget pergi ke Thailand. Kata teman-teman aku sunset di sana tuh keren banget di pantai Pattaya itu loh sayang. Kita ke sana ya. Sylvie, booking lo itu tajir mampus. Lo mau makan siang di Bali, terus ke Thailand juga bisa. Duitnya itu gak ada serinya. Ini nggak mas bro? Saja. Sayang kamu kenapa sih kok diam aja gitu? Kamu lagi sakit ya? Enggak apa-apa kok. Enggak lagi sakit. Kayaknya Aldo lagi sakit ya Tristan. Sayang kamu butuh istirahat kayaknya ya. Ntar kamu pulang ya. Enggak apa-apa. Tunggu dulu. Yang bayar ini siapa? Udah tenang aja, yang bayar ya bebek gue lah. Seperti biasa ya kan? Ya, seperti biasa. Lo gak usah khawatir ya. Gue udah open bill. Yoi. Sayang kamu kenapa? Maaf, kartu kreditnya udah diblokir. Dan kartu lagi. Diblokir. Iya. Ya udah, makasih mas. Tidak sama. Tristan, lo kali dulu yang bayar ya. Kalau bilang, emang lo gak ada duit lagi? Ya enggak kan biasanya. Biasa kan gue yang selalu bayar, gantian kali. Men, lo aneh banget sih. Jadi nggak segini. Kenapa? Lo bangkrut? Iya. Gue cuma pengen bilang ya, kalau yang namanya temen tuh ganti-gantian. Biasanya kan gue yang selalu bayarin. Sekarang ya bagian lo lah, itu wajar. Gak usah jadi parasit gitu ya. Iya emang gue lagi bangkrut, kenapa? Puas lo. Ya udah kalau gitu gue yang bayar. Tapi kayaknya gue lagi deh temenan sama orang miskin. Tapi, ayo pulang. Masih malu sama dia. Udah gak ada duit lagi. Ayo. Sylvie.
pasti unyu-unyu banget nih kayak kalian, ya kan? Pasti unyu-unyu, bener gak? Pokoknya kakak suka banget sama gambarnya nih. Waduh, ini lagi pada belajar apa ini anak-anak? Lagi belajar matematika, Pak De. Dok, kamu lebih baik istirahat aja dulu. Kamu kan masih sakit toh kakinya, Dok. Aduh Mas Bulo, udah tenang aja kok. Lagian juga saya udah baik-baik aja. Tuh, tenanan lu ini. Tenanan? Oh, tenanan itu buat yang potong itu ya? Itu talenan. Tenanan itu maksudnya beneran, kamu enggak apa-apa. Iya Mas, tenang. Awas. Sekarang kita lanjutin ya belajarnya. Coba. Mas, bakso tuh? Sate 1 porsi, ya? Sri, I love you, Sri. Seneng banget aku hari ini. Dok, pada mau mana? Dari mana sih? Biasa toh, Dok. Habis pacaran sama si Sri. Sebelum pacaran terus ya? Oh lah iya toh ya. Waduh, siapa tuh ini? Iseng banget. Ah, nggak kenapa-napa kan? Udah banget sih. Kamu, Rena gue. Hei, sini kamu. Gue. Ya kamu, sini kamu. Rena gue. Oh, macem-macem. Rena gue. Apa? Oh, sekarang gini aja. Sampean mau milih kuburan apa rumah sakit? Hah? Kuburan. Lu aja sana ke kuburan, muka lu tuh kayak genderuwo. Wih, kurang ajar. Sampean pikir saya berani apa sama sampean? Hah? Udah ya, jangan pegangin. Mas, udah nggak usah diladenin orang kayak dia. Jangan pegangin ya. Nggak level gua, berantem sama. Oh, Udah. awas sampean ya, semprul. Jangan kau katakan kau suka, jangan kau pikirkan. Pokoknya lu harus bayar kontrakan ini. Maaf Pak, saya belum bisa bayar sekarang. Kasih saya waktu lagi. Saya belum punya uang. Sedangkan suami saya sedang sakit. Itu urusan lo, bukan urusan gue. Janji lu kayak gini-gini aja. Kan jadi gue yang repot. Lu bilang janji mau bayar sekarang. Iya Pak, tapi keadaan keluarga saya sedang sulit. Oke, gue kasih kesempatan waktu sekali lagi. Kalau lu sampai nggak bayar, lu pergi dari sini. Get out. Permisi Tante. Assalamualaikum, Ma. Waalaikumsalam. Mama tahu nggak sih tetangga baru kita itu? Itu loh, Ma, yang kontrakan itu di ujung sana. Oh, semua warga sini pada ngomongin orang baru itu. Ngomongin gimana maksudnya, Ma? Kata tukang sayur yang langganan ibu-ibu, dulu dia itu orang kaya raya, terus perusahaannya bangkrut, dia jatuh miskin, makanya dia pindah di sini. Sampai-sampai dia itu diusir loh dari rumahnya. Sekarang suaminya sakit dan tidur aja di tempat tidur. Mungkin gak kuat miskin kali. Kasihan banget ya, Ma. Ma, buka dong, Ma. Iya, sebentar. Lama banget sih, Ma. Keluarnya kayak rumah gede aja, rumah cuma sepetak doang. Kamu itu habis ngapain sih, Aldo? Kok muka kamu kusut kayak gini? Ya gimana nggak kusut, Ma? Ini semua keadaan juga udah kusut.
Mama pikir Aldo bisa terima gitu dengan keadaan seperti ini. Ya, yang tadinya rumahnya gede, sekarang rumahnya cuma kecil, sepetak doang, ngontrak pula lagi, terus nggak ada mobil, ya uang juga boro-boro nggak ada sama sekali. Terus asal mau tahu aja ya, teman-teman Aldo semua udah ngejauhin Aldo, udah nganggap Aldo tuh nggak ada, sama sekali nggak dihargain. Berat buat Aldo. Aldo termasuk. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Mau lagi kontrakan, Pak? Si Bapak lagi kontrakannya kayak mau lebaran rapi banget. Gini Pak. Masalahnya ibu saya masih belum bisa bayar kontrakan. Tapi Bapak nggak usah khawatir ya. Saya janji saya bakal dapetin uang buat bayar kontrakan itu. Ya. Justru saya kesini mau ngasih tahu bahwa uang kontrakan udah dilunasin. Hah? Emangnya siapa yang ngelunasin? Hah? Alia. Alia? Iya, masa Alimun. Jadi Alia yang ngelunasin kontrakan saya. Iya. Wah, ini perempuan maksudnya apa sih? Mana sih? Lama banget lu di dalam. Habis bertelur lu. Mau jadi pahlawan kesiangan lo dengan bayarin kontrakan gue tanpa izin gue, dan gue juga gak pernah minta sama lo. Hello, lo itu lagi bertamu di rumah orang, tau gak? Jadi jaga sikap lo. Nih ya, gue bisa panggil semua warga supaya ngeroyok lo. Oh, beraninya main warga ternyata. Aduh, emang dasar perempuannya ya. Doyannya keroyokan, mainannya Maya. Berani saya. Mana gue lawan. Lo tuh nyebelin banget ya. Dengerin ya, gue gak pernah bayarin kontrakan lo. Di kampung ini yang namanya Alia cuma lu doang, cuma satu ya. Lu apa? Mau ngehina gue gitu? Emang gue yang ngasih uang itu ke pemilik kontrakan ya? Tapi itu emang uang lo. Lo ingat gak sih waktu lo nyerempet gue terus lo ngasih uang ke gue? Dan sejak itu gue gak pernah pakai uang itu sedikit pun. Dan itu artinya itu uang lo. Enggak, gue bakal ganti ya. Gue bakal ganti itu bukan uang gue. Itu uang gue. Terserah lo. Tapi gue yakin banget, anak manja mantan orang kaya raya kayak lo itu gak akan bisa dapetin kerja dan gak bisa dapetin uang sendiri. Hati-hati kalau kamu. Kamu buktiin kalau gue bakal buktiin kalau gue juga bisa sendiri.
banyak banget ya tabungannya. Udah berapa sayang? Nggak tahu kak. Kan kakak yang ngajarin Rindu nabung. Ya ampun, ini celengannya udah hampir setahun yang lalu ya. Oh ya, Rindu emang mau beli apa? Buat beli ketoprak segerobak. Nanti Mas Bulo yang ngabisin. Pade, ada aja. Rindu itu nabung buat beli kambing kurban. Oh iya. Ya Allah, subhanallah Rindu. Kakak bangga banget deh sama Rindu. Anak masih kecil sebesar Rindu udah mau berkurban dari uang tabungannya sendiri. Ya Allah. Kak, hari raya kurban itu apa? Hari raya kurban itu adalah hari raya di mana kita itu akan menyembelih hewan kurban seperti kambing atau sapi. Nah, nanti dagingnya itu akan dibagikan kepada orang yang tidak mampu. Jadi, intinya kita berkurban adalah tentang keikhlasan, ketaatan, dan tekad kita untuk membantu orang lain. Dan insya Allah, kalau kita membantu orang lain, Allah akan meridhoi setiap jalan kita. Ya? Pak De kenapa nangis? Pak De itu terharu, Nduk. Anak sekecil Rindu udah punya hati pengen berkurban. Lawang Pak De yang udah setua ini pengen banget berkurban, tapi ndak bisa, Dok. Malah setiap hari cuma kurban perasaan aja sama Desri. Oh iya, maaf, Dok. Malah jadi curcol. Kambingnya, Neng. Yang ini, Neng. Abang mau dari Garut. Yang ini, Neng. Abang bawa jauh-jauh si botok nih, ya. Citayam, Neng. Dia, ya. Abang, kambingnya kecil-kecil. Neng, siapa bilang kecil? Tuh, orang gede-gede kayak gini. No, Neng, no. Paling kecil, no. Di kandang, no. Itu baru kecil. Bang, Ayi itu cuma lihat aja. Baru. Beli, Neng, ya. Beli, Neng, ya. Beli, Neng, ya. Ayo. Iya, Bang. Aduh. Ya. Pantesan aja badan lu bawa kambingnya. Iyalah lu main tempat kambing. Hati-hati, ntar lama-lama muka lu yang kayak kambing. Ngapain ketawa sih liatin gua? Hah? Kenapa lu ketawa? Emang lu pikir gua pemain ludruk apa? Aduh ya terserah gue dong. Gue mau ketawa kek, gue mau jungkir balik kek. Terserah gue, itu hak gue kali. Lagi lo lucu banget sih. Lo tuh mau ngelamar kerja atau mau narik sumbangan, Bang? Wah, parah banget tuh perempuan. Asal lu tau aja ya, gua dandan rapi kayak gini karena gua mau ngelamar kerja. Ya. Kalau gua udah punya uang besar alias uang banyak, ya, gua bakal bayar tuh utang lo. Dan satu lagi, gua bakal bayar nih mulut lu yang lemes, ya. Perempuan mulut lemes. Apaan tangtong lu pikir gua tong sampah, Ini mau kerja. Abang mau kerjaan. Gampang kerjaan, Tong. Ya enggak? Cuma ngasih makan kambing sama nyari empan buat kambing. Mau kagak? Tuh kan, udah ditawarin kerjaan, gimana, mau nggak? Tar. Ini gue bikin clear ya, yang jelas ya. Lu nawarin gue kerjaan. Iya. Tapi kerjanya di sini, di kandang kambing. Iya. Mau kagak? Sama kambing gitu. Mau nggak? Mendingan gue nganggur seumur hidup daripada gue harus bawa kambing kayak dia. Waduh. Oh, jadi pengangguran aja banget sih lo. Tapi gue gak nyangka banget nih, dia mau kerja tapi pakai kayak gitu. Ya Allah. Astagfirullahaladzim. Bang. Ya Allah, Bang.
Aduh, bunga saya mau dimakan lagi sama kambing. Kalau dimakan, aduh, saya rugi. Aduh, Neng juga sih. Desa dibangun aja liatin dia. Abang rasa. Neng punya rasa yang sama anak. Bener gak? Aku aja. Ya. Bodoh abang, pokoknya bodoh ya. Sekarang Aye mau nganterin dulu bunga ya. Assalamualaikum. Iya. Waalaikumsalam. Iya bang. Hati-hati nih ya. Ngapain sih kita harus nungguin Billy di sini? Di sini kan panas. Kenapa kita nggak nungguin aja di kafe gitu, duduk manis ya kan? Sayang, kamu kan tahu kalau kita nunggu di kafe seenggaknya itu beli minuman. Kamu kan tahu di kafe itu mahal minumannya. Ini kan dunia buat bensin. Buat beli bensin? Kamu tuh ya buat beli minuman aja kamu pakai hitung. Nggak sekalian kamu tuh bawa kalkulator kemana-mana gitu biar pinter kayak tukang kredit. Ya ampun sayang, kita tuh harus irit. Cari duit tuh susah. Ya udah buruan tanya tuh si Billy di mana ah? Bentar. Jamu kadang tela suwe ora ketemu temu pisan. Bahasa. Oh, ngaget ya aja. Sampean ngapain mau kesini ya? Mau cari masalah lagi sampean? Kalau masalah lu nyiram tanamannya jangan nyiram gua. Sampean ini belum mandi toh? Halah. Ya udah sabar Mas Bro. Mau ngapain? Sabar. Namaku tuh Mas Buloh, bukan Mas Bro. Sembarangan ganti-ganti nama orang kurang ajar. Emang lu nggak tahu Mas Buloh sama Mas Bro dunia adik kakak? Adik kakak, sembarangan adik kakak mbahmu kuwi. Lagian Mas Bro tuh bahasa gaul. Bahasa gaul? Ribet ngomong sama kontainer kayak lo. Sumi. Alia, bakiak. Keras dong gua. Emang? Alia, aduh beneran deh ini. Untung lu datang. Gua empet banget nih ngomong sama dia nih. Aduh. Do, ngapain lo kesini? Oh iya, gue tahu nih. Pasti lo kangen banget ya sama gue. Emang sih gue tuh ngangenin banget ya? Enggak, gua kesini mau beli bunga. Mana? Punya duit apa? Oh, mau beli bunga? Buat bebnya lo itu? Oh, ini emang. Masa pacar dibilang baby ngepet? Wah, kurang ajar kamu. Kandangnya baby diem aja. Semi. Enggak gini, gue juga sekarang pengen bayar utang gue sama lo. Ya, nih, gue bayar semuanya. Badan maco, dompetnya kayak cewek. Cucok deh. Kerak keluar diem aja. Semi. Gue gak akan terima uang. Loh, kenapa? Itu dompet pasti punya nyokap lo kan? Lo tuh bener-bener anak neraka banget ya. Harusnya lo tuh ngebantuin keluarga lo, bukan ngambilin uangnya. Udah mending sekarang lo pulang, lo balikin itu dompet sama nyokap lo. Udah deh, gue masih banyak kerjaan. Maling ini pasti. Tapi kan gue pengen. Udah, mending lo pulang deh. Tapi tadi kan lu ngomong katanya gue deket sama orang, ya kan? Gue tahu nih arahnya nih. Lu pasti cemburu kan? Udah lo pulang, nyebelin tau gak? Cepet juga ya jalan. Sampai mendingan pergi. Cemburu kan? Pergi. Oh, jodoh kali apa? Oh iya, cemburu. Sekarang barang-barang tuh pada mahal-mahal ya, Dok? Iya, Mas. Banget ya. Iki apa tuh, Dok? Mana udah bilang orang tua gue kayak udah tuh. Kayak main petak umpet aja.
Nah kalau udah kerja kan punya gaji. Nah sekarang mau aja nggak ada. Mas ada dompet gak mas? Oh pinjam dong mas. Buat apa? Bentar aja mas. Sik. Ada tapi dompet Mas Bula kan buluk kayak gini dong. Nggak ada duitnya, cuma ada fotonya Sri sama kertas-kertas tok. Nah itu dia yang Alia cari. Alia pinjam bentar ya mas. Ya. Buat apa tuh, Duk? Mau banget sih mas. Lah, dikasih tahu ngeyel. Mas ada pulpen gak mas? Pulpen? Nah, pulpen ada. Buat apa tuh, Duk? Kalau gue bilang bokap gue, pasti dia bakalan sedih banget. Kalau gue bilang bokap gue, yang ada malah tambah sakit lagi. Gue butuh uang banget nih. Apalagi gue punya utang lagi masih Alia. Hidup begini amat ya. Alhamdulillah rezeki. Ya, ini kagak ada isinya nih dompet. Malu sama kulit. Apaan nih? Kalau mau duit kerja, nggak ada duit turun dari langit, dasar pemalas. Wah, ini pasti gue dikerjain nih. Ini pasti gue dikerjain nih. Gue sumpahin lo yang ngerjain gue. Hah? Kawin sama kambing. Oh, lu yang kawin sama kambing. Kambing. Awas, gue nggak terima pokoknya. Bang, mau beli kambing? Aduh nih bocah, udah gue bilangin jangan main di mari, ngagin orang kerja aja lu. Elah, sono main jauh sana lu. Beneran bang, saya mau beli kambing. Elah, dikasih tahu susah banget bocah. Bocah, mendingan lu beli mainan di sono sekolahan ya, jangan di mari. Soalnya kalau di sini harga kambing abang 1 juta. Bang, ini duitnya bang, di dalam celengan. Aduh, bocah, mendingan itu celengan lu pecahin dah ya. Dan lu beli mainan ayam-ayaman warna-warni no, pas sekolahan. Harga cuma goceng, murah kan? Ya bang, di sini uangnya banyak. Bang, emang anak ayam bisa buat kurban. Aduh, dia lagi pecah. Udah, sono mendingan lu pergi lepas dulu. Elah, mingguan negara aja sono. Bagus. Lalu, ngapain pada kemari? Ada Dek. Ya buset, mukanya pada asem amat. Kenapa? Mau beli kambing? Iya kak, tapi sama abangnya nggak boleh. Ya iya, lu pada kan masih pada bocah. Lu sama kambingnya masih gedean kambing, ya abangnya nggak percaya lah. Ya, ini aja. Kakak sih bisa bantuin adik pengen beli kambing kalau mau. Kakak bukan yang pernah ngelempar botol ke Alia ya? Duh, ini masih inget
aja lagi. Iya, tapi kan itu cuma bercanda biasa, bercanda orang dewasa, cuma bercanda. Ya udah nih, masalah kambing gimana? Jadi mau beli kambing? Kak, emang bisa nih sama kakak? Ingat aja lagi. Iya, kakak dulu ngelempar botol ke area, tapi itu cuma bercanda, biasa bercanda orang dewasa. Ya bercanda. Ini gimana nih masalah kambing? Jadi nggak? Dah, sini celengannya. Uang semua, uangnya di sini semua kan? Nah. Iya. Rindu, nanti dimarahin kali loh. Tapi ada syaratnya. Syaratnya nggak boleh bilang siapa-siapa, siapapun. Janji? Pokoknya masalah kami jangan khawatir ya. Nanti kakak antar ke rumah lu pada. Yakin ya, janji ya? Janji, Kak. Cakep, anak pinter. Udah sana. Buset deh. Banyak banget ini mau bicaranya. Makasih ya. Paling enggak sekarang hidup gue udah tenang karena gue punya uang. Tolong jangan kau katakan kau suka, jangan kau pikirkan egomu salah. Rindu Alika. Dari mana tuh anak-anak? Rindu. Bang, gue jemput bang. Alika, Rindu. Ya elah nih bocah pada kasih kan sampai lupa pulang. Ayo pulang. Pada khawatir, pada nyariin. Ya, yuk. Gimana, Dok? Anak-anak belum pada datang, ibu udah nanyain, Dok. Ini juga udah sore Mas Bolo, ya Allah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Alhamdulillah. Rindu Alika. Kalian dari mana? Maaf, Kak, kita keseruan bikin ketupat di rumahnya Mang Ujang. Ayo makan dulu, ayo. Udah. Makasih banyak ya. Udah biasa. Kalau emang lu ntar mau dianterin juga gue pasti bisa nganterin lo. Kalau lo mau. Alia, Aldo udah nunggu lama tuh. Tadi kan baru duduk tante. Lama duduk terbisulan lagi. Ya, nggak apa-apa tante. Aku masih bisa nunggu di sini. Ya. Dandanan gue aneh ya? Enggak gini gue sempat bingung banget tadi. Semua warga tuh lagi pada ngomong ini, pada ngegosip katanya ada satu bidadari yang hilang. Terus gue juga sempat khawatir, tapi sekarang sih gue gak khawatir lagi karena kan bidadari depan gue. Ya apaan sih, Dok? Udah deh, udah gak usah ngegombalin gue. Emang lo mau ya dikutuk jadi raja gombal? Yang mendingan aja gombal daripada jadi kodok. Yaudah kalau gitu pamit dulu sama mamanya. Alia mau pamit ya.
apa ya, waktu antara kaya terus sampai akhirnya miskin, gue sih ngerasa banget orang-orang tuh kayak pada malas gitu ngeliatin gue. Kalau menurut gue nih ya, mau kaya atau miskin itu tuh cuma label aja. Yang penting kita itu harus bersyukur dan nikmatin hidup ini. Jadi kita nggak perlu kaya dan kita juga nggak perlu sakit hati kalau kita miskin. Ya kalau omongin emang bener banget. Alia jujur ya, gue tuh nggak pernah ngerasain jatuh cinta sama cewek kayak lo. Lo jatuh cinta sama gue? Hah? gue tadinya nggak mau ngungkapin perasaan gue sama lo, tapi karena emang gue kagum banget sama lo, itu yang membuat gue kayak gue yakin kalau gue emang harus bilang kalau gue cinta sama lo dan emang bener-bener cinta sama lo. Apa sih, Dok? Iya kan namanya lagi mau nyatain biar kata romantis. Ya udah, ini gue gak pegangan ya. Tapi gimana kamu? Gimana lo mau kan jadi pacar gue? Gak mau. Hah? Lo kenapa? Oh, apa karena gue udah gak kaya lagi gitu ya? Berarti lu sama aja dong kayak cewek lain. Juga? Iya, terus karena apa dong? Apa karena kita sering berantem masalah sampai gue juga punya utang sama lu gitu? Nggak juga sih. Iya, terus karena apa dong? Masa gue ditolak sih? Gue punya koin. Gue bakal lemparin koin ini nih ke sana tuh. Dan lo harus nyari. Kalau emang lo bisa nemuin koin ini, ya setidaknya lo udah bisa masuk kriteria cowok gue. Dan gue bisa nerima cinta lo. Tapi ya kalau misalnya emang lo gak bisa nemuin koin ini, terpaksa gue harus nolak lo. Wah, jangan dong. Pakai tantangan segala lagi. Iya udah kalau gak mau. Iya mau. Yaudah oke. Gue mau ya. Demi cinta gue bakal lakuin apa aja. Oke, yaudah. Dijatuhin di sini ya? Nggak bisa lah, Do. Itu gampang banget nyarinya. Yaudah, gue lempar ya. Hitung bareng-bareng. 1, 2, 3. Jauh banget. Ayo dong. Iya. Gue pasti bakal bisa dapetin poin itu. Iya, coba cari deh. Ada, Do? Belum. Ayo dong, Do. Cuman koin aja kok nggak bisa sih. Nggak ada. Aduh. Mana ya? Mempunyai rezeki itu kita harus berkorban ya. Oh iya, Rindu tahun ini katanya mau berkorban kan? Mau beli kambing kan? Sekarang kita buka celengannya bareng-bareng aja. Kakak yakin banget kalau Kak Alia tambahin uangnya, insya Allah tahun ini Rindu bisa ikut kurban. Rindu, kok diam? Kenapa? Celengannya dikasih ke temannya Kak Alia. Alika? Kak Aldo maksudnya? Ya ampun Rindu, kok celengannya bisa diambil sama Kak Aldo? Tapi kalau Rindu bilang sama kakak nggak dosa kan? Enggak lah sayang. Kenapa?
Kak Aldo bilang dia mau beliin kambing buat Rindu, tapi celengannya dibawa sama dia. Kak Aldo bilang jangan bilang siapa-siapa. Yaudah, kalian duluan ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kamu sih pakai bilang-bilang, kalian jadi sedih kan? Kita kan nggak boleh bohong, kita harus jujur. Aldo, lo tuh tega banget ya. Lo satu-satunya manusia yang jahat, gak punya perasaan dan gak punya hati. Lu kenapa sih datang-datang udah teriak-teriak? Ada apaan? Dengerin gue ya, gak usah bahas lagi tentang lo dan gue. Ini tuh lebih menyakitkan buat gue. Lo udah ngambil celengan seorang anak yatim piatu dan lo gak merasa bersalah. Apa lo gak pernah ngerasain gimana susahnya seorang anak yatim piatu yang gak punya orang tua tapi dia ingin berkurban? Sedangkan lo seenaknya aja ngambil uangnya. Itu jahat tau gak? Lo tuh pantas banget diusir dari rumah lo yang kayak istana, dan sekarang lo diinjek-injek harga dirinya sama orang lain. Gue gak ngerti lo sebenarnya ngomong apaan sih? Emang kalau lu nuduh gue kayak gitu kayaknya lu salah nuduh karena nggak ada bukti, ya kan? Nggak ada bukti. Ini apa? Tolong jangan kau katakan kau suka, jangan kau pikirkan egomu saja. Aku Ma, tadinya setelah kita jatuh miskin dan tinggal di kontrakan sederhana, Mama merasa mendapatkan hadiah terindah karena Mama bisa melihat perubahan kamu. Tapi ternyata kamu tidak berubah. Mama sama Papa terpaksa meninggalkan kamu. Maafkan Mama, maafkan Papa. Ronaldo. Gimana bro? Pokoknya hari ini siapa yang lewat sikat. Gua lagi puyeng nih. Bro. Kan sudah benar. Mau jumpa cinta dan belum bertiba. Mas, maaf nih Mas ya, mau nanya, mata ditaruh di mana? Kan dia kan jalan gede, kenapa dempetan banget sih jalannya? Tadi mau ngapain ya? Lu pikir lu siapa, ha? Ayo! Lu berani juga lu. Payah lo, begitu aja jatuh lo. Alah, nantangin lagi lo. Kayaknya pengen ditambahin nih kayaknya. Ayo bro, hei. Awas. Ayo apanya? Ayo uang dulu sih kamu. Kamu minta berapa? Ya maunya sih 20 juta, tapi kalau ada 15 juta
juga nggak apa-apa lah. 20 atau 15 juta itu banyak, Aldo. Cuma segitu doang. Kok segitu doang? Apanya segitu doang? Sudahlah Pak, kasih aja dia. Tuh, mamanya. Kan anak kita satu-satunya. Tuh. Kenapa saya nggak sayang sama dia? Tuh, kamu itu harusnya belajar dididik anak kamu. Aduh, kamu itu masih muda. Kamu itu harus bisa bertanggung jawab. Ya udah bertanggung jawab apaan sih, Pak? Ya kamu kerja di kantor Papa. Aduh, Pak, enggak banget. Apa lo nggak pernah ngerasain gimana susahnya seorang anak yatim piatu yang nggak punya orang tua, tapi dia ingin berkurban? Sedangkan lo seenaknya aja ngambil uangnya. Itu jahat tau gak? Lo tuh pantas banget diusir dari rumah lo yang kayak istana, dan sekarang lo diinjek-injek harga dirinya sama orang lain. Tong, Bang. ngapain kemari lu? Mau beli kambing gue? Enggak, Bang, enggak. Gini, Bang, soal yang Abang pernah tawarin saya untuk kerja di sini. Nggak apa-apa deh, Bang. Gue mau deh, Bang, kalau misalnya masih ada lowongan. Tong, lu ini masih waras kan? Gak gila Tong ya? Ya enggak, Bang, gue mah nggak gila, gue masih waras. Nama gue Aldo, Bang. Panggil gue Bang Samin, Waktu itu lu katanya nggak mau kerja sama gue ngurusin tuh kambing-kambing. Kenapa jadi pimplan? Nggak konsisten banget sih jadi orang. Kalau semua orang kayak lu, ini negara mau dibawa kemana? Tong? Ya, elah si Abang bawa nama negara. Berat amat, Bang, omongannya, Bang. Ya mau gimana lagi, Bang. Gue bener-bener butuh duit, Bang. Pokoknya sekarang apapun bakal gue lakuin. Yang penting bisa menghasilkan uang dan halal. Jadi benar. Lu mau kerja? Sekarang nih? Bener, Bang, gue udah siap. Udah siap? Iya. Udah, sekarang tuh ya kambing-kambing itu ya banyak yang belum kasih makan semua no. Sekarang lu gue terima ya kerja di sini. Udah cepetan, lu kasih makan tuh kambing. Ayo, ini langsung terima, Bang. Iya, gue terima. Alhamdulillah. Makasih ya, Bang. Iya, udah, cepetan. Cepetan, ya. Bang. Tom, nih lihat ya caranya nih ya. Gua cari nih cara gimana rumput. Tuh, ya. Ya. Nah, kalau udah nih rumput, lu taruh di samping lu, ya. Biar kemana tuh rumput, ya. Nah, sekarang lu pengen tahu. Bilang dulu sekarang. Ya. Yang duluan. Ya. Aduh, Tom. Yang begini caranya salah. Nih.
ya. Gak apa-apa kok, tahun ini Rindu gak ikut kurban. Insya Allah, tahun depan Rindu pasti ikut kurban. Asal Rindunya nabung, biar kalian bantuin. Ya? Rindu gak sedih kok, Kak. Ini saya coba lihat kakak. Di sini masih ada kakak. Insya Allah tahun depan Rindu pasti ikut kurban. Jangan sedih lagi. Ya? Tolong jangan kau katakan kau suka, jangan kau pikirkan egomu saja. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bu, kalau Alia di dalam, boleh Bu aku ketemu sama Alia? Maafin Ibu, Aldo. Alia belum mau ketemu. Ya udah Bu, nggak apa-apa. Kalau gitu, boleh aku titip ini? Terima kasih Bu. Sampai kapan kamu menghukum dia, Alia? Ini surat. Dia titip untuk kamu, Nak. Dia, Tuhan itu Maha Pengampun. Masa kita sesama umat tidak bisa memaafkan? Dia sangat menyesali perbuatannya. Tidak ada satupun manusia yang luput dari kesalahan. Maafkan dia, ya, Nak. Gimana? Enak? Kopi bikin abang? Bang, ben banget Bang, bikinin gua kopi. Iya dong. Karena kan hari ini adalah hari spesial buat lo, ya? Aduh. Nah, ini duit bayaran selama lo kerja sama gue, Dok. Ambil. Gua ambil ya Bang. Iya, udah lo terima. Alhamdulillah. Makasih ya Bang. Iya, sama-sama. Lumayan bisa tambah-tambah buat beli kambing. Aku niat banget Bang pengen beli kambing. Lumayan, Dok. Kambing kita banyak yang laku. Kalau pengen beli kambing, tenang aja, Dok. Ntar abang kasih diskon yang gede buat lo, ya? Beneran Bang, dikasih diskon Bang? Bener. Masa Bang bohong sih sama lu, Dok? Udah, sini lagi kopi. Ayo. Bang, ya? Itu kambing dari siapa ya? Ini kambing dari Aldo, Neng. Rindu, kok nama kambingnya sama kayak nama kamu sih? Walah, Ndu. Ini kambing namanya bukan Rindu, tapi ini kambing buat Rindu. Kamu ini ada aja loh. Ayo.
Bang. Ini kambingnya. Saya bawa. Mukamu sama kayak. Ayo dong, tolong bantuin nih. Ayo cepat ayo. Kambingnya. Saya lagi, Bang. Ayo cepat ayo. Alah. Ayo masuk. Aduh. Alah suwe deh. Rindu. Kak Aldo udah beli kambingnya. Kak Aldo udah nepatin janji Kak Aldo. Kok Rindu nggak senang sih? Kok kalian nggak senang? Bukannya kalian pengen berkurban? Kan udah ada kambingnya. Kakak tahu Rindu pasti masih marah sama kakak. Kakak minta maaf ya. Kakak hilaf. Tapi kakak udah berusaha supaya kakak bisa dapetin kambingnya. Tapi kalau kalian masih belum bisa maafin kakak dan gak menerima kambing itu, ya udah kakak kalau pulang dulu ya. Ya, sayang banget. Jadi benar kalian gak mau kambingnya. Mau, Kak. Alika, kata Kak Alia kan kita harus cemberut di depan Kak Aldo. Yaudah kalau gitu kakak pulang dulu ya. Kita bisa kurban. Aldo, Selfie, lo ngapain kesini? Kok lo tau gue di sini? kemarin aku ketemu papa sama mama kamu di mall, terus aku tanya soal kamu. Katanya kamu ada di kampung ini, makanya aku datang ke sini. Ada yang mau aku sampaikan ke kamu. Gini ya, gue kaget lo tiba-tiba datang ke sini, ya. Dari sekian lama lo menghilang dan ninggalin gue, terus lo datang juga dengan kebohongan lagi. Lo bilang tadi nyokap bokap gue di mall ketemu sama lo. Itu bohong banget, ya. Lo kan tahu sendiri, gue sama keluarga gue tuh udah bangkrut, udah gak punya apa-apa lagi. Jadi nggak mungkin ketemu di mall buat ngobatin bokap gue aja. Udah nggak ada uang, apalagi nge-mall. Udah deh, sekarang lo nggak usah ngarang, ya. Tapi Do, masa lo nggak percaya sih sama gue? Gue nggak mungkin bohong dong sama lo. Ya udah, sekarang lo maunya apa? Kan kita juga udah nggak ada hubungan lagi kan, ya kan? Lo udah jadian sama Tristan dan kayak kelihatan juga lo berdua happy banget. Jadi buat apa? Sekarang buat apa yang ngebahas lagi ya? Aku sama Tristan tuh nggak ada apa-apa. Aku datang ke sini mau minta balikan sama kamu. Ya, please. Ini gue gak salah denger lo bilang lo minta balikan lagi sama gue gitu. Udah deh, Sylvia, gini ya. Gue tahu kok lo ngedeketin gue karena lo cuma pengen manfaatin gue dan keluarga gue doang kan. Lo cuma manfaatin gue karena gue kaya itu kan. Tapi sekarang gue udah beda. Gue bukan yang dulu lagi. Gue udah gak punya apa-apa. Gue udah bangkrut. Jadi sekarang udah deh, lupain masalah kita balikan lagi. Gak akan ada. Kasian juga di lo, daripada lo percuma kan gak dapat apa dari gue. Dan ntar yang ada gue juga ntar malah sakit hati sama lo. Mendingan udah ya, kita temenan aja. Gue banyak belajar setelah gue di sini. Dan akhirnya gue tahu masa lalu ya udah masa lalu. Yang penting kita bisa lebih baik untuk kedepannya. Maaf ya. Assalamualaikum. Tapi Dok, Aldo.
Aldo, sebenarnya Papa sama Mama cuma pura-pura bangkrut. Dan Papa juga pura-pura sakit. Ini semua Mama Papa lakukan karena Mama sama Papa berharap kamu bisa berpikir dan menjadi orang yang bertanggung jawab. Ya ampun. Aldo gak nyangka kalau ternyata tapi justru Aldo mau minta maaf dan terima kasih buat Mama sama Papa. Aldo, Papa, Mama sama kamu sudah kasih kambing kurban untuk anak-anak panti. Mama sudah kasih ke Mas Bubo. Makasih ya, Ma. Alia pasti seneng banget kalau tahu berita ini. Walaupun udah percuma, Ma. Karena Alia kapan lagi mau ketemu sama aku. Kata siapa? Nih. Sumpah aku gak nyangka banget kalau kamu di mobil aku. Tapi bener kamu beda banget. Cantik banget. Tapi lebih cantikan cewek itu kan? Ya ampun Alia. Kan aku udah pernah bilang sama kamu kalau aku tuh gak ada apa-apa lagi sama dia. Please, kamu harus percaya ya. Dan aku juga udah nemuin ini. Emang kata siapa sih ini koin yang gue lempar? Semua orang juga punya koin ini kali. Ya tapi nggak semua orang punya koin yang ada gambar hatinya. I love you. Ku pergi hanya sebentar saja, bukannya untuk menjauhimu, mencoba untuk cari bagaimana untuk berdua. Setelah ku mulai mencarimu kekasih, tetapi kau bukan dirimu lagi. Kau telah jauh berubah. Apakah kau sudah temukan yang baru? Kemarin kamu udah jual-jual perabotan di rumah ibu ya, sekarang ini kamu jual lagi. Jangan gara-gara cinta ya kamu kayak gini kelakuannya ya. Harusnya kamu tuh kerja. Udah, ibu nggak usah ngebahas soal cinta, Bu. Ibu nggak tahu. Kamu ini anak durhaka kamu ya. Wah, ada yang ngerongsok tuh. Mang. Ya, mau jual ini, Mang. Bisa nggak? Boleh. Kira-kira laku berapa ini, Mang? Ini mah 70.000 ini.
Masa kayak gitu 70.000 nggak bisa naik dikit apa? Ya udahlah 100 lah. Orang udah rusak ini. Masih bagus ini bang, masih bisa dipakai. Nih, lu tutupnya aja rusak. Berapa bang jadinya bang? 100 lah. 100. Yaudah nggak apa dah. Mana duitnya mana? Kasih ya. Oh lumayan. Makasih bang ya. Yuk. Gue mau bilang pacar gue dulu. Ya, bisa jalan gue sama pacar gue. Masya Allah ya Ustadz, kajian hari ini pembahasannya tentang bagaimana cara mengasihi dan menyayangi pasangan. Kalau kajiannya kayak begini terus nih, saya pengen cepet-cepet cari jodoh nih Ustadz. Ya, nggak harus pas habis dengar kajian, Zo. Semangat nyari jodoh mah tiap saat ente. Iya juga sih, ini saya udah ikut sering kajian, nggak dapet nih jodohnya Ustadz. Ya intinya aja belum buka diri, masih sibuk mulu. Selalu ditanya sibuk. Ya udahlah, yang penting ente semangat terus nyari jodoh. Ane cuma bisa doain doang. Iya juga sih. Semoga ya Ustadz ya, doain ya. Amin. Anyway, ini kita kemana nih habis kajian? Nah ini nih, ini pertanyaan cengar-cengir. Ente tahu kan hari ini Ane jadwal cuma di sini. Iya. Kalau pulang masih tanggung. Iya. Kita nge-mall. Cakep. Kalau nge-mall berarti ada yang mau dibeli dong. Nah, iya Zo. Mau beli apa nih ceritanya nih? Ane mau beliin hadiah buat istri Ane. Masya Allah, subhanallah banget ini. Panutan sekali, sayang istri begitu ya. Masya Allah, sayang istri 2, 1. Oh, sayang istri. Kalau beliin saya juga nggak Ustadz? Beliin apa kayak gitu? Zo, ente kalau ikut Ane ke mall nih, apa yang ente tunjuk, silakan tunjuk. Wih, bener kayak di film-film ya. Nunjuk doang. Bayarnya? Siapa yang nyuruh beliin? Nunjuk. Ya udah deh, satu aja Ustadz nanti ya kalau ada yang cocok ya. Tenang pokoknya. Yaudah kita berangkat lah. Berangkat nih? Ya udah yuk. Tuh yang nungguin lo banyak. Oh iya, kita belum sapa sahabat RTV yang ada di rumah nih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di program kesayangan Anda, Ustadz on the road, bersama saya Fazul Ahmad dan juga Ustadz Solmed. Nah hari ini kita mau ke mall. Semoga ada banyak hal yang bisa kita sampaikan ke sahabat RTV yang ada di rumah. Yuk ikutin kita dulu yuk. Ayo Ustadz, siapa yang mau nyetir Ustadz? Ente lah. Masya Allah, Ustadz Solmed ini emang panutan banget deh. Selalu inget sama istrinya, selalu inget momen-momen bahagia. Apalagi kayak begini nih, langsung dicariin kado spesial. Masya Allah, Iya Ustadz. Ya, ente kan belum punya istri. Jadi ente nggak tahu bagaimana enaknya dimanja istri. Memanjakan istri, selain dapat pahalanya banyak Zo, kita juga dapat cinta, dapat kasih sayang. Tuh, namanya kasih sayang. Kalau mau disayang harus ngasih, kalau habis ngasih disayang-sayang. Wajar Zo, kita ngasih bini tuh wajar. Dia kan juga capek nungguin rumah, nemenin anak-anak. Belum kalau dia masak, belum kalau dia kemudian melayani kita dengan sepenuh hati, walaupun kadang dia lagi capek. Jadi wajar banget gitu loh, dan nggak boleh pelit jadi suami itu. Ya, ada rezeki bagi istrinya, itu bentuk kasih sayang, dan kasih sayang itu akan melanggengkan perasaan. Perasaan itu kan obatnya apa? Ketika sakit. Iya. Ya harus dengan perasaan lagi. Masya Allah. Kasih sayang yang kurang maka harus ditambah dengan kasih sayang yang lain. Masya Allah. Tahu istrinya lagi bete, bad mood, capek, lelah, maka kamu sebagai suami harus hadir Zo, sebagai orang yang mengobati kelelahan hatinya. Nah dengan cara apa? Banyak cara. Bercanda, senda gurau, saling memuji, ngajak makan bareng.
atau beli sesuatu, walaupun cuman hanya kembang bunga mawar, paling 10.000 Zo, 15.000, tapi udah bikin seneng banget istri kita. Iya Ustadz, Ustadz mah enak gitu ya ngomongnya sama kita yang jomblo ini. Ya, aneh kan ngomong begini supaya ente termotivasi. Termotivasi. Iya. Ya Allah, semoga saya cepat dapat jodoh. Amin. Ya, tapi saya masih trauma, Ustadz. Apaan sih trauma? Astagfirullah, dulu ya Ustadz, saya itu bener-bener orangnya bucin banget. Ya, saya punya pacar nih. Dia minta apa? Saya coba berikan yang terbaik. Saya rela tuh nggak jajan, saya nabung, saya kasih hadiah, nggak ada momen apa-apa. Tiba-tiba saya kasih hadiah, ujung-ujungnya sakit hati. Ujung-ujungnya putus, sakit hati. Putus dicinta, pulang pun tiba. Pucuk dicinta. Kayak gitu Ustadz, makanya saya ntar dulu deh. Jangan si ente belum nikah pakai bucin-bucin. Di mana-mana orang tuh ya jatuh cinta sekedarnya. Karena kita nggak pernah tahu Zo, satu waktu tiba-tiba kita berpisah. Jangan sampai perpisahannya melahirkan kebencian. Begitu juga kalau kita punya rasa nggak suka sama orang, juga sekedarnya. Kadang-kadang ketidakrasa sukaan itu justru melahirkan kerinduan. Mikirin terus kan, nggak suka dipikirin lama-lama kangen. Makanya ada istilah, lu jangan terlalu benci sama orang, ntar lu jatuh cinta. Ustadz, saya jadi inget nih Ustadz, yang berita yang lagi viral Ustadz. Apaan sih? Ada tuh orang bucin banget sama pacarnya. Sampai-sampai Ustadz ya, pintu perabotan bahkan genteng rumahnya Ustadz dicopotin, dijualin, katanya buat ngasih kado buat pacarnya. Astagfirullahaladzim. Terus ujung-ujungnya Ustadz, dia ditangkap polisi karena dilaporin sama ibunya sendiri. Habisan genteng rumah dicopot mau dijual. Nggak ngotak tuh anak. Ya Zo, itu namanya salah mempersepsikan cinta. Sejatinya orang yang sedang jatuh cinta itu bahagia. Bahagia karena ada teman cerita. Bahagia karena merasa hidup ini berbunga-bunga. Hidup tanpa cinta bagai taman tak berbunga. Oh, begitulah kata Haji Roma Irama. Kan begitu ada lagunya. Bisa aja nih Ustadz Solmed ya, sahabat RTV. Ya kan, itu kan lagunya Bang Haji Roma Irama. Panjang umur beliau mudah-mudahan. Tapi Ustadz, saya jadi inget nih Ustadz, saya punya saudara juga nih. Kenapa? Yang persis banget sama cerita yang apa namanya, yang lagi viral itu, yang saya ceritain tadi. Iya. Jual genteng. Iya. Dia jual apaan? Dia jual perabotan rumah tangganya. Emang di rumah. Dia tukang perabot kali? Bukan. Katanya mau ngasih dia jualin hasil jualannya itu, dia mau kasih beliin hadiah buat ceweknya gitu. Pacara gitu? Iya, astagfirullahaladzim. Ini kayaknya kita juga ngelewatin rumahnya dia nih, sejalan mau ke mall. Mau mampir apa kita? Takutnya mobilnya dijual juga sama dia. Jangan kalau gitu. Jangan. Gue ngeri aja begitu lagi namu, tau-tau dia lari. Dia bawa nih mobil, dijokul. Astagfirullah. Ya udah, sambil lewat aja, kalau emang ntar ada ya mampir. Gitu. Ya deh, astagfirullah. Bucin. Mau dibawa kemana tuh barang-barang ibu? Tunggu. Mau dibawa kemana barang ibu? Oh, kemarin kamu udah jual-jual perabotan di rumah ibu ya. Sekarang ini kamu jual lagi. Ya elah Bu, emang barang udah rusak. Baju kamu ibu juga udah nggak ada di rumah. Ibu nggak bisa cetak nasi, gimana ini? Ibu kan bisa beli lagi Bu, lagi itu udah nggak bisa dipakai. Jangan gara-gara cinta ya kamu kayak gini kelakuannya ya. Harusnya kamu tuh kerja. Udah, Ibu nggak usah ngebahas-bahas soal cinta Bu. Ibu nggak tahu. Kamu ini anak durhaka kamu ya. Kamu berani lawan ibu kamu. Udah. Itu masih jauh. Apaan? Itu dia tuh. Gimana ini? Itu dia Wak saya Ustaz. Duh. Kayak berantem ya. Ustaz, kita turun bentar ya Ustaz. Itu siapa yang laki? Masa kayak gini sama ibu? Itu sepupu saya tuh. Mas Joni, iya. Ini barang-barang ibu habis semua. Tahun ibu habis kamu jualin. Ini gimana ibu ceritanya? Kamu harusnya mikir. Harusnya kamu kerja, jangan kayak begini. Kamu lebih penting pacar kamu daripada ibu.
bapak saya, Ustaz. Ya Loh. Kayak berantem ya. Ustaz, kita turun bentar ya, Ustaz. Itu siapa yang laki? Masa kayak gini sama ibu? Itu sepupu saya tuh. Si Doni, iya. Kamu lebih penting pacar kamu daripada ibu. Apaan sih, Bu? Kamu jadi anak durhaka kamu. Astagfirullahaladzim. Assalamualaikum. Wah. Waalaikumsalam, Fajo. Kok tumben kesini nggak ngasih kabar? Iya, Wah, tadi sekalian sambil lewat aja. Ini kenapa ini? Ini Fajo, kelakuan saudara kamu nih Fajo, kebangetan banget. Jualin barang-barang perabotan di rumah habis semua. Gara-gara dia punya pacar, Fajo. Ibu, perhitungan banget sih, Bu. Lagian juga kan barang udah pada jelek, Bu. Ibu kan bisa beli lagi. Kamu pikir ibu beli barang-barang ini pakai uang? Terus kamu sekarang suka bohong lagi. Kemarin kamu minta uang terus sama ibu buat beli HP katanya Fajo. Tapi HP-nya masih HP yang lama dipakainya, bukan HP yang baru. Ya Allah, Doni, gue pikir lu bohongan. Gue dengar cerita begini ternyata lu benar jual-jualin barang di rumah. Astagfirullahaladzim, lu nggak malu apa? Iya nih, udah deh lu, Zo. Lu nggak usah ikut campur. Lah, tar dulu nih, Bu. Emang dia jual barang, kenapa? Ekonomi lagi nggak bagus? Enggak, Pak Ustadz, dia punya pacar, Pak Ustadz. Dia mau nyenengin pacarnya, tapi jual-jual barang di rumah, Pak Ustadz. Nggak mau kerja, Pak Ustadz. Astagfirullah, Doni, lu kalau mau nyenengin pacar, lu pakai duit lu sendiri dong. Masa Iya, barang-barang di rumah mau dijual? Bilang aja kalau lo iri, Zo. Lo iri kan kalau gue punya cewek. Astagfirullahaladzim, ya. Masa gue iri sama lu, cewek-cewek lu juga? Ini kalau lu mau kasih hadiah ke cewek lu beli sendiri, lu kerja. Bener tuh kata Fajo. Kamu harus kerja kalau